Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelas XTAP 2. Saya bersekolah di SMK 3 Kuningan. Kak, Rizky kenapa sekolah di SMK 3 Kuningan? Ya karena saya ingin mencari pengalaman baru di situ. Dan video kali ini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Pajang. Oke, cus kita lanjut ke pembahasannya. Sejarah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Jaka Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono mendirikan Kerajaan Pajang setelah menyingkirkan Arya Panangsang dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak, tetapi setelah runtuhnya Demak, Pajang menjadi kerajaan yang mandiri. Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya yang menjabat selama 15 tahun. Pada masa ini, Pajang mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang pertanian dan menjadi lumbung beras utama di Jawa. Wilayah kekuasaan Pajang mencakup Madiun, Blora, dan Kediri. Namun setelah 21 tahun berdiri, Pajang mengalami kemunduran dan runtuh pada tahun 1587. Beberapa peninggalan yang masih tersisa dari Kerajaan Pajang antara lain Masjid Laweyan, Pasar Laweyan, dan Bandar Kabanaran. Peninggalan lainnya adalah reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Kerajaan Pajang di daerah Pajang sendiri. Raja Kerajaan Pajang 1. Sultan Hadiwijaya Jaka Tingkir 1568 sampai 1583 Masehi. Nama aslinya Maskarebet Putra Ki Ageng Pengging, menggantikan Kesultanan Demak setelah pemberontakan Arya Panangsang, membunuh Arya Panangsang dan menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak. Arya Panggiri Awantipura 1583 sampai 1586 Masehi, berasal dari Demak, menjabat setelah kematian Sultan Hadiwijaya. 3. Pangeran Benawa Sultan Prabuwijaya 1586 sampai 1587 Masehi, anak dari Sultan Hadiwijaya, meninggal pada tahun 1587 yang menjadi akhir dari Kerajaan Pajang. Runtuhnya Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya yang juga dikenal sebagai Jaka Tingkir meninggal setelah sakit yang diakibatkan oleh perang dengan Kerajaan Mataram. Kematian ini menyebabkan kerajaan menjadi rentan terhadap perebutan kekuasaan. Setelah kematian Sultan Hadiwijaya, tahta kerajaan diambil alih oleh Arya Panggiri, anak dari Sultan Prawoto, raja keempat Kerajaan Demak. Arya Panggiri lebih banyak mengutamakan keinginannya untuk menaklukkan Mataram daripada memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pangeran Benawa, para putra Sultan Hadiwijaya, kemudian mengambil alih kepemimpinan. Namun masa kepemimpinannya tidak berlangsung lama dan tidak ada putra mahkota yang meneruskan tahtanya. Akibatnya Kerajaan Pajang diwariskan menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Kepemimpinan Arya Panggiri yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat menyebabkan kondisi rakyat Pajang semakin buruk, memperburuk situasi dan mempercepat keruntuhan kerajaan. Pada akhirnya Kerajaan Pajang runtuh dan wilayahnya diambil alih oleh Kerajaan Mataram, membentuk dasar bagi pembentukan Kerajaan Mataram Islam yang lebih besar dan lebih kuat. Peninggalan Kerajaan Pajang. 1. Masjid yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya masih ada hingga sekarang. 2. Pasar yang masih ada di daerah Laweyan, Surakarta. 3. Tempat perdagangan yang masih ada di daerah Kabanaran, Surakarta. 4. Beberapa reruntuhan yang ditemukan di daerah Pajang yang dipercaya sebagai petilasan Kerajaan Pajang.
pada tanggal 18 tahun 1549, Joko Tingkir adalah putra dari pasangan Ki Kebo Kenanga dan Nyi Ageng Pengging. Namanya mencuat dalam sejarah sebagai pendiri dan sultan pertama Kesultanan Pajang. Memerintah dengan gagah berani dari tahun 1568 hingga 1582 dengan gelar Kerajaan Sultan Hadiwijaya atau Hadiwijaya. Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Joko Tingkir dengan gelar Sultan Hadiwijaya sebagai Kesultanan Islam kedua di Tanah Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya tak hanya dikenal sebagai pemimpin yang gagah berani, tetapi juga sebagai seorang ulama besar yang dihormati oleh masyarakat Jawa. Sekian dari saya Muhammad Rizky, kurang-kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.